Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Tuhan sudah perkenalkan kepada kita keselamatan yang daripadanya. Tuhan sudah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Ia mengingat kasih setianya pada kita, kesetiaannya pada Israel, dan segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang dari Allah. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, sebab Dia sudah lakukan perbuatan ajaib. Bagi Tuhan nyanyikan nyanyian baru, keselamatan dikerjakan oleh tangannya. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mengadakan ibadah syukur ulang tahun ke-25 Gereja Tuhan di tempat ini, GKI Sumbawa II. Meskipun kita masih dalam masa pandemi COVID-19, hal ini tidak mengendurkan semangat kita untuk tetap bersekutu memperingati hari yang bersejarah ini di dalam ibadah secara online. Pelayan firman pada ibadah syukur hari ini dilayankan oleh Pendeta Jimer Saragi dari GKI Sutopo. Dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggalah gereja bertuhan yang esa. Aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya.
Ibadah syukur hari ulang tahun ke-25 GKI Sumbawa II ini terjadi hanya karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah syukur di hari ulang tahun ke-25 Gereja Kristen Indonesia Sumbawa II hari ini adalah gereja menjadi berkat dalam tatanan kehidupan baru. Gereja menjadi berkat dalam tatanan kehidupan baru. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja yang telah berkarya dalam mendewasakan GKI Sumbawa II. Sebagai tubuhnya dan yang telah menyertainya selama perjalanan hidupnya di dalam bersekutu dan mewujudkan kesaksian dan pelayanannya selama 25 tahun ini. Kiranya GKI Sumbawa II sebagai komunitas iman dan keluarga dapat menjadi berkat bagi lingkungan dan masyarakat di dalam memasuki tatanan kehidupan baru. Adapun nas pembuka yang mendasari ibadah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Umat yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah dan apa yang belum kita perbuat sebagai gereja di hadapan Tuhan, saat ini selayaknya kita berefleksi mau kemana perjalanan hidup kita sebagai gereja, sejauh mana kita menopang pelayanan gereja dengan menyadari bahwa kita mempunyai tugas menjalankan tanggung jawab bersama. Di dalam keberdosaan kita, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang Maha Baik, sebagai gereja kami diperintahkan untuk hidup kudus. Namun kami sering lalai untuk menjaga kekudusan hidup dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sebagai gereja, kami sering menampik kesempatan untuk mengasihi dan melayani, karena kami terlalu sibuk untuk diri sendiri dan berat untuk memberi waktu, tenaga, dan materi bagi sesama. Kami mengakui sebagai gereja kami dipanggil untuk bersekutu
dan bersaksi. Namun sesungguhnya kami kerap kali menghindar untuk bersekutu dan bersaksi di tengah dunia. Kami tidak setia terhadap panggilan itu. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Jadikanlah kami umat-Mu yang bersedia merespon panggilan hidup kami sebagai umat Tuhan untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Ya Tuhan, dengarkanlah permohonan seluruh umat-Mu. Curahkan kasih sayang-Mu, Tuhan, curahkanlah kasih sayang-Mu. Ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Bukakan pintu kasih-Mu, Tuhan, bukakanlah pintu kasih-Mu. Anak domba Allahku yang menghapuskan dosa dunia, ampuni dosa umat-Mu, Tuhan, ampunilah dosa umat-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, gereja adalah kumpulan orang-orang berdosa yang bersedia saling mengampuni agar kita pun dapat mengalami pengampunan Tuhan. Kini terimalah berita anugerah yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 6 ayat 14 sampai 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan air matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji memenuhi semesta.
bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bersuka cita, yang berbahagia, kita umat GKI Sumbawa II, kita mensyukuri atas anugerah Tuhan ini. Sebelum kita membaca firman-Nya, kita berdoa. Ya Allah yang telah membuahkan karya bagi kami, umat-Mu GKI Sumbawa II. Gereja ini boleh bertumbuh dan berkembang adalah karena karya Tuhan semata, anugerah Tuhan semata, yang Engkau memakai berbagai-bagai manusia di dalamnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Gereja ini terus berjalan dan Engkau pakai mereka menjadi berkat. Bila kami boleh mensyukuri, itu menunjukkan adalah karena kemurahan Tuhan, karena gereja Tuhan harus hadir, karena karya keselamatan Tuhan harus dinyatakan. Maka kami umat-Mu yang boleh bersuka cita, kami boleh merefleksikan 25 tahun perjalanan gereja Tuhan. Biarlah kiranya melalui firman ini kami diberikan kembali hikmat, diberikan kami pengertian, diberikan kami semangat untuk kami boleh menjadi gereja yang misioner, gereja yang menjadi berkat bagi masyarakat, keluarga, pribadi dalam tatanan kehidupan yang baru. Amin. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya pun kekal. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya pun kekal. Beribadahlah kepada Tuhan, beribadah dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya, datanglah dengan bersorak, ketahuilah Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan, punya Dialah kita, kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji, sebab Tuhan itu baik, kesetiaan-Nya pun kekal. Masuklah lewat pintu gerbang-Nya, masuklah dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukur dan puji nama-Nya. Karena Tuhan itu baik, kasih setia-Nya kekal, kesetiaan-Nya turun-temurun. Bersorak-sorak bagi Tuhan, seluruh bumi memuji,
Sebab Tuhan itu baik, kesetiaannya pun kekal. Pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah kita mendengarkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Selamat ulang tahun untuk semua jemaat GKI Sumbawa 2. Yang ke-25. Kita mesti pesta perak ya Pak Philip. Tapi karena COVID nggak bisa pesta perak. Tema kita, gereja menjadi berkat dalam tatanan kehidupan baru. Terutama mungkin new normal. Saya mau bernostalgia dahulu, saudara-saudara. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti ibadah syukur ini. Siapa di antara saudara dan buktinya apa bahwa saudara terikat dengan GKI Sumbawa 2? Oh saya, pasti jawabnya gitu. Oh saya. Civeni juga, oh saya. Seseorang terikat itu mesti ada sesuatu yang membuat dia bisa terikat. Saya sampai mati terikat dengan GKI Sumbawa 2. Benar nggak Pak Philip? Enggak tahu dikondisikan gimana, tetapi bagi saya itu adalah anugerah Tuhan. Tahu Penatua Merita? Pokoknya gereja ini ulang tahun, saya ulang tahun. Ya, Bu Risma, ulang tahun saya. Ya Civeni? Ya. Ada ikatan emosional. Maka tadi saya datang, saya pakai kaos. Saya tanya, kaos itu nggak ada lagi yang punya. Waktu kita pakai bus yang kebakar di belakang, kita ke Carita, di sana kita happy berbahagia. Kaos itu masih saya punya. Terikat saya dibuatnya. Enggak saya buang. Kalau Pak Philip masih punya. Udah nggak punya dia, udah jadi ini kali lap. Lalu yang kedua, selain saya ulang tahun maupun juga banyak hal, Bapak Ibu juga mungkin punya. Saya selalu bilang beberapa teman, saya ditempa, saya belajar di Sumbawa 2. Enggak di tempat lain. Mungkin kalau dulu enggak di Sumbawa 2 saya belajar, ya
Beda kali Pak Philip. Sangat beda. Kita mungkin banyak yang tahu teman-teman yang lain lah. Kita pernah nangis bersama, ngotot-ngototan bersama, ya, senang bersama. Itu membuat banyak hal yang bisa menjadi rasa. Jadi rasa itu mengikat kita. Nah kalau orang tidak ada rasa kesumbawa dua, nah itu dia. Ini yang dua, pemusik. Rumahnya jauh, tapi dia ada rasa di Sumbawa dua. Opung Dona. Banyak yang keluar daripada lokasi di sekitar Sumbawa dua, tapi ada rasa yang mengikat. Nah, apakah rasa itu tetap bertahan? Ya tergantung rasa apa yang diberikan gereja. Mari kita lihat Bapak Ibu dan saudara-saudara, apakah kita ada rasa atau gereja itu memberikan rasa kepada jemaat. Jadi kalau perikop kita tentu satu bagian daripada Matius 5 ayat 1 sampai 12. Itu adalah khotbah Yesus di bukit. Supaya dunia kita atau masyarakat saat itu harus kritis. Banyak hal mungkin yang tidak sama dengan apa yang diajarkan Yesus. Nah, kalau kita tidak kritis, ya sudah. Kan sama kayak gini saudara-saudara, bukan Yesus mengajar, tapi kita bisa menyimpulkan ajaran Yesus. Dulu kan orang nggak mau pakai masker ya, ya kan? Padahal mungkin karena kita nggak tahu pakai masker tuh sehat sebetulnya, nggak ganggu orang lain, dan kita nggak diganggu. Oh, kalau gini saya bisa nggak ya Mike? Kedengeran nggak? Cuman kan nggak boleh, kurang jelas kata Michael. Mengkritisi dan juga memberikan satu rasa kepada dunia. Saya tadi masuk sini saudara-saudara, muter-muter, padahal saya orang sini ya. Untung saya tahu. Itu dari mulai Sumbawa 2, di lock. Sumbawa 2, Palapa, Mirinda, Bandung, Musola sampai masih hafal saya. Ke Puskes, balik lagi sana, Albasia, masih hafal bener. Terus Mirinda tempat Pak Philip. Muncul di sana. Bahwa ketika kita ada sesuatu yang menggerakkan untuk kita bisa mengkritisi, jadi tidak terlena dengan apa yang ada. Nah, tadi saya ke sana, ya ditutup supaya orang nggak bisa masuk. Tetap aja di warteg makan duduknya rapet, di pasar sentuh-sentuhan nggak kerasa. Kita yang gereja nggak bisa begitu, harus mencontohkan. Oleh karena itu perintah kepada kita hanya 2. Perintah ini pada 13 sampai 16 untuk kita mengkritisi saat ini cuma 2. Dia tidak mengatakan supaya kau menjadi garam dan terang, enggak. Tidak. Penatua Morita tidak dikatakan engkau akan menjadi garam, berarti belum kalau akan. Tetapi dia bilang apa? Kamu adalah garam, sudah. Nah itu. Kamu adalah terang, bukan menjadi terang. Nah sekarang kan bagaimana tinggal kualitas daripada dua-duanya. Nah selama 25 tahun kita, mari kita melihat dulu apa yang dimaksudkan dengan garam dan terang. Ya seperti biasa sudah banyak mengatakan garam itu, saya di awal mengatakan itu membuat satu ada rasa. Nah karena saya sih tadi bilang dengan teman-teman sini, mari kita makan di Lapo. Bu Penatua Risma, Lapo yang mana yang punya rasa? Ambers di Fajar.
dia nggak mau yang lain. Enggak, saya mengatakan contoh, semua, tapi orang punya rasa beda-beda. Maka ketika rasa itu sana ada, dia terikat. Kalau saya katakan, lapon ditondong tak. Ini bukannya promo, enggak. Maka banyak orang, saudara-saudara, oleh karena rasa dia kejar. Makanya kan berdua ini, suami istri, dia kejar ke sini. Pak Tais dan Bu Evi, Bu Dona, kejar, karena ada rasa. Coba kalau nggak ada rasa. Philipnya gitu. Bu Dona gitu. Cifeni masih cerewet. Padahal cerewetnya Cifeni, cerewet yang baik. Dikejar. Nah, ada teman saya, mungkin Pak Philip kenal itu dulu, almarhum. Natua dari salah satu gereja GKI. Rumahnya Cikarang. Itu kalau makan bubur di Tangerang di Benteng, Pasar Lama, dia kejar dari sana. Macetnya 2 jam. Pulangnya 2 jam. Cuma makan bubur semangkok. Saya bilang, lu gini. Tapi karena rasa, bubur yang lain gak ada. Udah pernah Ki? Makan bubur sana Ki? Udah, enak. Itu yang punya rasa, saudara-saudara. Nah sekarang bagaimana kita gereja ini hadir punya rasa terus. Yang pertama, kalau kita tidak punya rasa itu, nggak mungkin kita memberikan rasa kepada yang lain. Nggak mungkin. Maka saya mengatakan, saudara, karena saya pernah punya rasa di sini, saya terikat. Tapi kalau orang tidak punya rasa, ya sudahlah. Atau coba kalau saudara-saudara ikut ibadah online, secara online. Sumbawa 2 makin menurun nggak yang hadir online-nya? Menurun. Ya, Mike. Gereja lain juga menurun. Kenapa? Mungkin saja dia cari rasa yang lain. Coba ke sana dia. Ke gereja ini, gereja ini, gereja ini. Nah, di kita menurun terus. Itu haknya orang, saudara-saudara. Tapi kalau kita punya rasa, lalu rasa itu kita munculkan, baik di gereja, di masyarakat, maupun juga melayani. Nah, itu ada rasa. Jadi perintahnya munculkan rasamu dan juga berikan rasamu. Itu perintah. Supaya apa? Ya sama kayak bikin masakan. Kan kalau nggak ada rasa kan nggak enak. Pokoknya saya selama COVID ini rasa Indomie itu udah nggak ada lagi pokoknya. Mau budang ada rasa di sini tuh. Mantep ya. Itu karena ada rasa. Nggak mau jauh-jauh, rasanya enak. Satu lagi Pak Philip. Saya pernah rasa babi panggang di Manado karena pernah ke Manado. Apa namanya? Saya. Babi panggang, babi bakar di Manado. Rai. Apa? Dia aja lupa dia orang Manado. Enak kan Pak? Oh tuh, katanya. Kalau saya akan ke sana, pasti saya cari. Di sini nggak ada. Ada nggak di sini Pak? Kalau di sini mari kita Pak jalan untuk makan siang ini. Jadi mari gereja ini kita munculkan. Sebab kalau nanti gereja ini tidak ada garamnya, jemaat tidak ada garamnya rasanya, maka apa yang terjadi? Ada 2. Maaf kata. Nanti ada pembusukan. Kalau dia ikan. Entah dari luar pun dari dalam. Semakin kita menciut nanti kan, nanti Michael kemana kalau udah berkeluarga? Kamu juga Ki, Natu Wanita, kemana? Kayaknya mendingan kayak Cifeni deh, di sini aja. Kan nggak semua kayak Cifeni. Nggak tahu kita bertahan berapa tahun ini. Pak Tais di sini, dia Tangerang ke sini. Tapi kalau rasa, ada ikatan. Rasa itu mengawetkan jemaat yang mungkin mulai males. Mulai mundur, mulai bosan. Coba yang doa 10 malam. Oh pagi.
Oh kami malam ya, sini pagi. Ya nggak apa-apa lah. Nambah nggak yang hadir? Enggak. Gini ya, Mike ya. Mudah-mudahan kayak virus COVID menurun, melandai. Lepas daripada kita itu tertarik apa enggak. Tapi mungkin kalau kita membuat ada rasa di sana. Nah, rasa ini kan butuh teman-teman kita memberikan inspirasi, memberikan masukan. Nah, itu kan rasa, saudara-saudara. Sebab nanti bila garam kita tidak ada rasanya atau tawar, hambar, ya sudah, dibuang, ditinggal, nggak ada yang mau datang lagi. Pak Philip katakan jemaat kita ini hampir 1000. Hampir 1000. Yang hadir? Hah? Ada 300. Oh sekarang tinggal 500 katanya. Ada pembelaan, tinggal 500. Yang hadir 200. Mari kita mungkin cek, mereka merasa enggak? Kalau bahasa gini, ada rasa memiliki, sense of belonging. Ya saya masih mengatakan Pak Philip, mereka masih punya sense of belonging, rasa memiliki, rasa cinta. Mungkin kalau mungkin nanti mereka gara-gara berapa nggak ada cinta, dia pindah. Kalau gara-gara Pak Philip pindah dia. Nah sehingga menjaga rasa itu tidak mudah. Tidak mudah. 25 tahun kita coba lihat kembali keluarga saya menjaga rasa, punya rasa enggak? Atau pribadi, atau sebagai pejabat gerejawi, aktivis. Jadi perintah mari kita memunculkan rasa melalui apa yang kita dapat lakukan di gereja maupun juga di masyarakat. Yang kedua adalah terang. Saya soalnya sudah tidak merokok. Banyak orang merasa dirinya terang dan hebat, maka ia menjadi terang di tempat yang terang. Enggak ada, enggak kelihatan. Jangan kau membuat terang di tempat yang terang, cahayamu tidak terlihat. Tapi jadikanlah terangmu seperti dikatakan Yesus di tempat yang gelap. Ini kan ini gelap nih ya. Nah, ini ada terang satu dikit aja. Kelihatan itu. Sekalipun sedikit saja ada terangnya tapi boleh menyinari. Nah dulu tuh orang-orang Palestina rumah mereka nggak ada terang, gelap. Maka dipakai terang sebagai ilustrasi supaya mereka melihat. Coba kalau kita tidak ada terang saudara, itu pasti kita gebuk-gebuk ngeraba-raba, gobrak-gubruk begini, tidak akan dapat melihat apa-apa. Tidak sampai pada tujuan. Ada 2 hal dikatakan terang, jadikan terangmu bercahaya di dalam kegelapan. Jadikan terang para kita pejabat gerejawi, pengurus komisi, bagi jemaat yang mungkin mereka punya kelemahan dan kekurangan, atau katakan tidak ada rasa. Mari kita munculkan supaya ada rasa. Lalu yang kedua ada orang terang, jangan terangmu kau sembunyikan untuk diri sendiri. Kalau bahasanya garam, jangan kamu hanya menikmati rasa untuk diri sendiri. Rasa itu dibagi. Nah, saudara-saudara, tema kita ini saya mau pakai ilustrasi. Biar diingat ya, 25 tahun Pak ya. Ini saya pinjem tasnya Ibu Penatua Risma. Nggak tahu belinya di mana, nggak tahu isinya apa, tapi kayaknya sih ini branded, bermerek. Kalau tasnya Ika, tahu Ika ya, itu tas ke pasar doang dia yang digulung-gulung buat narok sayur. Saya pakai tas ini karena saya punya tujuan. Biar Bapak Ibu ingat,
bagaimana cara kita gereja menjadi berkat dalam tatanan hidup baru? Ingat tas. Kenapa tas? Tas ini ada isi 4. 25 tahun bakal ingat. Yaitu saya memakai kata tas, ada istilah tas di belakang kata yang mau saya jelaskan. Yang pertama tadi sudah dijelaskan. Tapi mari, yang tas pertama adalah isinya kuantitas. Jumlah. Kita punya tugas, kalau tadi Pak Philip masih raba-raba 1.500, masih raba-raba. Tapi perlu kita mewujudkan tentang jumlah kita. Jumlah yang punya rasa dan jumlah yang tidak atau belum punya rasa. Kalau kita nggak tahu ada orang yang tidak punya rasa, apa yang mau kita lakukan? Bawalah tas ini. Supaya kuantitas kita itu tidak hanya muncul pada jumlah yang besar, tapi sedikit sebetulnya. Setiap orang, baik remaja, pemuda, sekolah minggu, ada komisi lansia. Mestinya sudah ada ini. Karena saya kan juga udah pungopung ini. Papi itu udah pungopung semua kita nih. Mestinya ada komisi dewasa, komisi lansia. Cifa ini kan komisi lansia itu. Nah, mari cari kuantitasnya. Buat untuk mereka. Supaya ketika kita tahu ada kuantitas yang belum terlayani, maka yang pertama ingat jumlah kita. Dulu pernah Bapak Ibu Pak Philip ngomong gini, termasuk ketika dia LKKJ. Bisa nggak kalau kita mamanya tidak pernah hadir lagi, kita anggap hilang? Pemanya nih Pak Tais ini tidak pernah datang lagi selama 2 tahun katakannya. Anggap aja sudah tidak anggota jemaat. Saya bilang nggak boleh. Di GKI tidak boleh menghilangkan, mengeluarkan anggota jemaat. Tidak bisa. Tetapi di sisi lain, jumlah daripada jemaat tetap naik. Pak Tais nggak hadir. Itu merugikan. Jadi mari kuantitas. Memang dari kita dulu kebaktian tahun 2005. Kok 2005? 95. Kita nggak banyak. Terus bertumbuh dan berkembang. Tapi kalau kita tidak meneliti akan kuantitas Pak Philip, kita akan terlena. Mari kita cari. Lalu yang kedua adalah jangan hanya kuantitas, tetapi kualitas. Jadi tas ini ada 2. Kuantitas, kualitas. Sudahkah berkualitas gereja kita memberikan rasa dan terang kepada jemaat? Terutama masyarakat. Sudahkah saya sebagai anggota jemaat tidak hanya terdaftar, tetapi saya punya kualitas yang muncul? Sehingga ketika saya punya kualitas, saya akan muncul sebagai seorang anggota gereja, menjadi satu rasa bagi orang lain dan jemaat, menjadikan tatanan hidup baru untuk gereja. Saya masih ingat ya Pak Philip ya dulu. Kalau dulu ada pemusik tahun berapa lupa Tais, pemusik tahun 95. Cuman dia kali. Sama siapa ya? Selina, kita punya Seroja. Ya sama kayak waktu wajib. Lalu saya bilang pernah ingat, mari saya ajarin syaratnya 2. Kalau sudah bisa jangan kabur, tapi cari murid. Udah pernah punya murid belum? Belum dia. Muridnya Bu Evi. Kalau saya sudah pernah. Dari itu munculkan norma. Terus yang lain muncullah, berkembang. Nah, tapi kualitas itu jangan hilang. Jangan dicabut dari sini. Masih ke sini enggak itu? Oh, masih kan terikat dia. Nah, kalau lama-lama enggak ke sana, rasanya udah enggak ada, cari. Berikan yang berkualitas. Banyak kok jemaat yang berkualitas. Jadi
Tidak hanya daripada kita jumlah, tapi ada mutu, ada kekuatan kita Bapak Ibu. Sekarang apa kekuatan Sumbawa 2? Saya takut kekuatannya yang ketiga. Mudah-mudahan jangan ya. Yang ketiga lantas ini adalah fasilitas. Dulu Bu Sri nggak ada fasilitas. Kesana kemari kita kan Pak Philip. Kesana kemari. Dan saya masih ingat Civeni, masih jadi penatua ya. Kalau kita masuk ruang ibadah, Bapak Ibu, bukan hanya kipas Bu Sri. Ini Civeni udah make up, pulangnya luntur tuh bedak. Ya kan Pak Philip? Karena cuma satu pintu kita. Itu pun pakai kayu-kayu sama pakai plastik. Tahu masih ada nggak fotonya? Jangan dihilangkan fotonya. Masih ada fotonya? Oh iya. Dulu waktu kita fasilitas cuma satu, wah itu bukan main bergembira semangatnya. Sekarang komplit. AC, waduh dulu baru AC. Tahu Bapak Ibu dulu, ruang konsistori gereja. Di mana? Di mana? Di belakang. Masih ingat nggak yang pernah ada kita tolong, dia tinggal di sana keluarganya? Siapa Pak? Tinggal di konsistori belakang. Ada pernah. Jadi karena belum punya rumah, tinggal di sana pun mau dia. Saudara, itu masih pakai triplek. Di belakang mimbar itu konsistori. Siapa dulu Bu? Saya jadi lupa juga nih karena udah ubanan. Nggak tahu siapa. Pernah itu dipakai berapa minggu lah gitu di sana. Nah, jadi saudara-saudara jangan terlena dengan fasilitas. Wah, kursinya udah enak sekarang nih. Sound system pakai kamera, semua. Jangan terlena. Justru kalau kita bisa punya fasilitas, itu karena Allah memberinya, supaya kalau Allah memberinya makin banyak orang dapat rasa dari Allah. Jadi dapat rasa itu mereka menikmati karya Allah melalui gereja ini. Dulu lantainya itu, aduh, sakit kita dulu. Mungkin gara-gara itu ada yang nggak mau ke gereja. Iya, lantai kalau habis kebaktian basah. Sekarang ada yang tidur di gereja. Ya Bung Dona. Saking menikmati fasilitas. Jangan, ingat tas. Jangan terlena fasilitas, tapi pergunakan fasilitas untuk memunculkan banyak hal, mendapatkan rasa. Nah, yang keempat, dalam tas ini ada kuantitas, kualitas, fasilitas. Terakhir harus ada spiritualitas. Tahu Bu, bahasa Bataknya spiritualitas? Partodian. Partodian. Rohani. Spirit. Jadi kalau dalam tas kita masing-masing tidak ada spiritualitasnya, itulah kehilangan rasa. Kita nggak bisa membuat tatanan baru. Enggak. Kita tidak bisa menjadi berkat. Apakah spiritualitas itu? Kedekatan kita dengan Tuhan. Takut akan Tuhan. Tekun pada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Mungkin seperti setia pada waktu kita belum punya fasilitas. Dulu kita kalau parkir susah-susah banget ya. Sekarang tinggal enak. Tetap juga terlambat beribadah. Bagaimana itu? Hah? Sampai Pak Philip tutup pintu, nggak boleh masuk. Ya, kadang tutup pintu apa ya? Hah?
Ya, membuahkan rasa tersinggung jadinya. Padahal yang benar sebetulnya. Nah, kalau spiritualitas, maka ya beribadah datang sebelumnya. Coba, selama kita ini, sekarang nih, di rumah ada ibadah. Ada yang jalan-jalan gak di rumahnya? Ada. Minum dulu ambil, duduknya santai. Itu sih hak kita. Tetapi ketika tatanan baru ini, saudara-saudara, mulai dari kita. Beribadah, duduk, berdiri-berdiri. Kalau kami berempat berdiri, jejer, ngadap ke sana ke TV. Enggak ada yang kakinya gini, enggak ada. Atau dia kakinya mungkin dilipat gitu, duduk kayak duduk. Enggak ada, santai. Mungkin kalau Philip ada babi panggang kali gitu ya. Enggak. Itu kan kalau punya spiritualitas itu hubungan dengan Tuhan. Bukan karena TV-nya, Bapak Ibu. Bukan. Tapi Tuhan juga masih memberikan kita, memfasilitasi kita berjumpa dengan Tuhan. Tas. Nah, kalau spiritualitas ada dalam tas kita masing-masing, maka kuantitas itu akan berubah. Yang hadir pun akan berubah. Kalau dalam diri kita ada tas yang keempat tadi, ada spiritualitas, maka apa yang kita lakukan di masyarakat, di sini, itu punya kualitas. Ini kita masih masuk nggak dalam berkekurangan karena COVID gereja, keuangan? Hah? Masih kan? Kalau ada yang punya rasa, oh gerejaku ini nih, wih berarti nggak ada pemasukan nih. Itu menggerakkan spiritualitas, bukan fasilitas. Ya jemaat saya bilang juga, bukan besar kecilnya yang kau berikan kepada Tuhan. Kalau spiritualitasmu ada, kau akan tahu ada rasa apa dengan gerejamu. Itu sangat penting Bapak Ibu. Maka dengan demikian, tas berwarna merah ini pas juga ya. Iya nih, nggak tahu nih gimana. Tas berwarna merah, setelah saya merah semua merah. Semangat 25 tahun. Bawa tas masing-masing. Mari bawa kepada masyarakat, lingkungan, dan pelayanan kita. Bukan supaya kita top bawa tas yang bermerah, enggak. Tapi supaya mereka tahu Allah yang berkarya, membuat kita menjadi berkat di tatanan baru. Nah sehingga saudara-saudara, jadi kalau kita mengakai tas ini nih, Bapak Ibu, ada satu yang saya mau sampaikan begini. Walaupun banyak perubahan di masyarakat, tapi perubahan di masyarakat yang diberikan pemerintah tidak pernah untuk membuat kita sakit. Kalau kita lihat kita punya garam dan terang, perubahan yang dilakukan ini sebenarnya menunjukkan apa? Supaya kita sehat bergereja, sehat bermasyarakat, sehat untuk berkeluarga, sehat dalam diri sendiri. Mari, pakailah tas merah 25 tahun. Selamat ulang tahun. Saya juga ikut berulang tahun. Tuhan memberkati. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Harik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita menaikkan syafaat kita. Sungguh Tuhan, kami boleh memiliki rasa yang Tuhan sudah curahkan 25 tahun sebagai KI Sumbawa II. Rasa dalam pelayanan yang masih terus kami lanjutkan. Rasa sukacita, rasa bahagia. Di gereja ini banyak terjadi berkat kasih Tuhan dalam setiap pelayanan. Baik ketika anak-anak kami dibaptis, mereka mengaku percaya dan baptis dewasa atau sidi. Mereka yang berumah tangga di tempat ini, mereka yang bersyukur oleh karena rezeki yang Tuhan berikan, dan anak-anak boleh bertumbuh dalam pendidikan, serta mereka mendapatkan pekerjaan. Dan juga di gerejamu ini banyak boleh terjadi peneguhan-peneguhan, baik peneguhan untuk pemberkatan nikah, peneguhan untuk pejabat gerejawi penatua, yang terus akan berjalan membuat rasa kepada jemaat. Sungguh Tuhan, begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kemurahan hati Tuhan untuk gereja kami di tempat ini. Untuk itu, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan selama 25 tahun ini, yang kami tidak dapat menghitung begitu besar berkat-Mu. Kami mau berdoa ya Bapa. Kiranya para rekan-rekan sepelayanan, majelis jemaat, Pendeta Peter Abednego serta istri yang sedang hamil, kiranya tangan kasih Tuhan yang memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, dan terus boleh mencurahkan rasa bagi jemaat, sehingga jemaat boleh merasakan akan berkat-berkat yang Tuhan curahkan melalui pelayanan Pendeta Peter. Ia bersama-sama dengan para penatua dan keluarga mereka. Tuhan juga senantiasa memberkati kesehatan, memberkati untuk pekerjaan, memberkati usaha, memberkati untuk anak-anak mereka, memberkati untuk pasangan hidup, memberkati untuk rencana-rencana mereka ya. Biarlah Tuhan senantiasa menolong kebersamaan mereka dengan para pengurus aktivis, pengurus komisi, multimedia, musik, guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa memberkati dan juga bersama karyawan gereja yang Tuhan pakai boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang dilayani. Kiranya Tuhan menolong mereka. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat kami yang membutuhkan pertolongan oleh karena mereka masih dalam keadaan sakit. Ibu Erlina Purba, jamahan Tuhan membuat ia boleh merasakan kekuatan, merasakan semangat dan pengharapan hanya dalam Tuhan. Dan kami mohon pulihkan Tuhan, dan Engkau senantiasa punya kehendak untuk memberikan kesembuhan baginya. Juga para jemaat kami yang lain yang mungkin belum kami ketahui, mereka sedang sakit, kiranya Engkau juga menolong mereka, menjamah mereka ya Tuhan. Terlebih kami mendoakan untuk pribadi maupun juga keluarga yang saat ini terkena pasien COVID. Kiranya Engkau menolong mereka Tuhan, memberikan kesabaran, semangat, dan juga menahan diri, baik mereka di rumah sakit maupun juga mereka isolasi di rumah secara mandiri. Kiranya Engkau juga memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Baik pemerintah maupun juga tenaga medis yang memberikan mereka pertolongan, kiranya Engkau juga Tuhan memberikan mereka kesehatan, kesanggupan, dan juga ilmu dan pengetahuan yang mereka miliki, sehingga masyarakat yang mereka layani boleh dipulihkan, disembuhkan yang Tuhan. Dan bagi mereka yang berduka, Tuhan kuatkan, hiburkan, oleh karena mereka kehilangan sanak keluarga yang terkena COVID. Bapa Surgawi, kami juga berdoa, kiranya Engkau menolong akan negara kami yang saat ini dalam masa transisi
untuk masuk kepada tatanan hidup new normal, kehidupan yang baru, normal yang baru. Biarlah segala yang dilakukan oleh pemerintah boleh bertahap dilakukan dengan sabar, agar kami boleh merasakan bahwa virus COVID ini semakin hari boleh semakin menurun dan juga menghilang daripada kami. Biarlah Tuhan, tangan kasih-Mu menopang untuk mereka yang ambil bagian di dalam. Dan oleh karena dampak corona ini Tuhan, banyak jemaat kami maupun juga masyarakat yang terhimbas dalam hal ekonomi, pekerjaan, keuangan dan kebutuhan. Banyak mereka yang menjerit, banyak mereka yang tidak punya apa-apa, banyak mereka yang lapar maupun juga yang kurang kebutuhan hidup mereka. Jadikan kami Tuhan menjadi orang yang punya rasa kepada mereka, rasa peduli, rasa perhatian, dan rasa memberi. Itu semua karena Roh Kudus Tuhan yang menolong. Berkati mereka yang terhimbas ya Tuhan. Berikan kesabaran, semangat, kesanggupan, dan bukakan jalan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu di GKI Sumbawa II. Apapun dalam keberadaan gereja ini, lebih kurang gereja ini, kami adalah anggota Sumbawa II yang dengan satu kasih terikat, dengan satu rasa di dalam kasih Kristus. Kami berjumpa dengan Kristus dalam perjumpaan kami melalui persekutuan, ibadah, kegiatan-kegiatan kami yang lain. Tuhan berkati sehingga pelayanan ini terasa di dalam jemaat. Setiap keluarga jemaat Tuhan berkati kesehatan mereka, kekuatan, dan juga dalam kebutuhan hidup mereka hari lepas hari. Kau berkati rencana-rencana mereka Tuhan, kerinduan mereka, harapan mereka, baik pribadi maupun rumah tangga. Tangan kasih-Mu yang menolong ya Bapa. Terima kasih Kristus. Sungguh kami bersyukur. Syukur ini kami nyatakan dalam ketaatan kami, kesetiaan kami bertuhan dan bergereja. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membawa persembahan dengan penuh hati dan syukur sebagai wujud dari ibadah yang sejati, sebagaimana Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma pasal 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Umat dapat memberikan persembahan syukur dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank atau memasukkannya ke dalam amplop, lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja.
Marilah kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang 25 tahun kehidupan Gereja Kristen Indonesia Sumbawa II yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Pada peristiwa ulang tahun ke-25 ini, kiranya dapat kami maknai bahwa hidup kami adalah persembahan yang berkenan bagi Tuhan, dan biarlah kami dapat menjadi berkat di dalam tatanan kehidupan baru ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akhiri ibadah syukur kita 25 tahun GKI Sumbawa II. Untuk itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus senantiasa baru untuk saudara. Kasih Allah Bapa tiada pernah berkesudahan bagi saudara. Kasih Roh Kudus memberkati kehidupan saudara kini dan selamanya. Haleluya, amin. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini telah selesai. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada umat GKI Sumbawa II dan simpatisan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.